sebenarnya karena bunyi dari error tersebut. Jadi tadi yang ngebedain antara nilai rata-rata dan nilai yang diekspektasikan itu adalah jika nilai rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh dari perhitungan yang sebenarnya, sedangkan kalau nilai yang diekspektasikan itu adalah hasil perhitungan yang masih memiliki error ataupun galat pada proses perhitungannya, entah itu akibat dari kesalahan alatnya ataupun pada proses perhitungannya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya varian. Silakan, Harasta. Izin Bu, mohon izin untuk menjelaskan konsep statistik dasar yang harus dipahami berikutnya, yaitu adalah varian dan nilai standar deviasi. Varian adalah ukuran sebaran data terhadap nilai rata-ratanya, sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian tersebut. Suatu data dapat memiliki nilai rata-rata yang sama, namun memiliki varian yang berbeda. Semakin besar nilai dari varian sendiri, variasi data juga lebih jauh dari nilai rata-ratanya. Siap, cukup Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya, Lutfi. Bentar, pertanyaannya mana ya? Apa yang menentukan keberhasilan Kalman filter? Yang ini Lutfi ada? Siap, ada Bu. Ya, silakan. Izin jawab terkait yang menentukan keberhasilan dari Kalman filter. Jadi Kalman filter ini merupakan salah satu jenis algoritma prediksi. Dengan demikian keberhasilan dari Kalman filter ini tentunya bergantung pada nilai perkiraan dan varians dari nilai sebenarnya. Pada Kalman filter ini kita berasumsi bahwa tergantung pada keadaan sebelumnya. Kita dapat memprediksi keadaan selanjutnya. Siap. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Jelaskan tentang status update equation. Persamaan pembaruan status. Yang ini Nur Irfan ada? Halo? Siap, ada Bu. Oke. Silakan. Izin Bu, tadi yang persamaan update status equation itu ya Bu ya? Ya, status update equation. Siap Bu. Mohon izin jelaskan Bu. Persamaan pembaruan status yaitu sebagai berikut ini, yaitu nilai perkiraan keadaan saat ini sama dengan nilai prediksi keadaan saat ini plus Kalman gain atau nilai terukur dikurang nilai prediksi keadaan. Nah, untuk mengerjakan persamaan ini kita mengambil satu pengukuran yang menjadi nilai terukur. Pada langkah awal, di sini kita harus menebak nilai prediksinya, dikarenakan rata-rata dihitung Kalman gain akan menjadi 1/n. Karena dengan setiap iterasi yang beruntun, bagian kedua dari persamaan akan menurun, sehingga memberi kita nilai perkiraan yang lebih baik. Nah, nilai estimasi saat ini menjadi nilai prediksi dari keadaan saat ini pada iterasi berikutnya. Dengan prediksi menggunakan metode rata-rata yang konstan. Menghitung rata-ratanya kemudian juga dinilai, itu akan menjadi nilai prediksi time step berikutnya. Ketika berat sebenarnya adalah konstan, sehingga menjadi mudah untuk memprediksi nilai perkiraan. Namun yang harus jadi perhatian adalah kita harus memperhitungkan jika keadaan sistem yang merupakan bobot dalam sebuah kasus itu berubah. Untuk itu, setelah kita beralih menggunakan persamaan berikutnya, yaitu state extrapolation. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, state extrapolation equation. Ini Yasin udah gabung belum ya? Oh, udah. Halo? Kayaknya Izin Bu. Oke. Tadi putus jadi. Jelas.
Iya, tadi kayaknya saya lihat kamu keluar sih kayaknya. Oke, jelaskan tentang state extrapolation equation. Ini Bu, nomor berapa ya Bu tadi Bu? Nomor 6. Oh, siap Bu. Mohon izin Bu. Yang nomor 6 yaitu jelaskan tentang state extrapolation equation. State extrapolation equation adalah untuk kan membantu kita menemukan hubungan antara keadaan saat ini dan keadaan berikutnya, yaitu memprediksi keadaan sistem selanjutnya. Contohnya, misalnya kita memiliki jalan yang lurus dan kita harus mengendalikan kecepatan sepeda. Nah, untuk ini kita harus mengetahui posisi sepeda terlebih dahulu. Sebagai kasus sederhana, untuk mengukur putaran roda untuk memprediksi seberapa banyak sepeda bergerak, kita harus mengingat bahwa jarak yang ditempuh oleh suatu benda sama dengan kecepatan benda dikalikan dengan waktu yang ditempuhnya. Lalu bayangkan di atmosfer di mana keadaan selalu berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Perubahan ini yang nantinya diprediksi. Sekarang misalnya kita mengukur rotasi pada waktu tertentu yaitu T, jika kita mengatakan bahwa sepeda memiliki kecepatan tertentu, maka kita dapat mengatakan hal ini bahwa prediksi posisi sepeda sama dengan perkiraan posisi sepeda saat ini ditambah jarak yang telah ditempuh sepeda dalam waktu T waktu tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi diekstrapolasi ya hasilnya. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan alfa dan beta? Coba jelaskan yang dimaksud dengan alfa dan beta di dalam Kalman filter. Pertanyaan nomor 7. Yang ini Wahyu ada? Siap, ada Bu. Izin menjawab Bu. Pada kasus ini, semisalnya kita menggantikan Kalman gain dengan kita dapat menyimpulkan bahwa nilai yang tertinggi memberikan nilai yang pada nilai yang diukur, dan nilai rendah memberikan bobot yang lebih kecil pada nilai yang diukur. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi kesalahan saat memprediksi posisi. Sekarang, jika kita berasumsi bahwa sepeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda, kita harus menggunakan kesamaan lain untuk menghitung kecepatan, dan pada giliran akan menghasilkan prediksi yang lebih baik untuk posisi sepeda, dan kita menggunakan sebagai gantinya Kalman gain untuk memperkirakan kecepatan sepeda. Udah? Oke, jadi alfa beta ini sebenarnya ini ya salah satu faktor. Jadi faktor yang bisa digunakan untuk memperkirakan seberapa sih penyimpangan yang terjadi dari nilai yang diukur itu sehingga nanti bisa disesuaikan gitu. Seringkali ini disebut dengan Kalman gain, tapi kalau misalnya kasus-kasus khusus dia biasanya Kalman gain itu bukan hanya alfa aja gitu, bisa juga menggunakan beta untuk sebagai penggantinya, tergantung dari persamaan yang nanti akan digunakan. Oke, tadi Wahyu ya. Berikutnya Kalman gain equation. Jelaskan tentang persamaan Kalman gain yang ini. Rai, silakan. Siap Bu. Mohon izin Bu, izin menjawab untuk soal nomor 8. Jelaskan tentang persamaan Kalman gain. Nah, persamaan Kalman gain itu dinotasikan sebagai berikut, yaitu ketidakpastian estimasi per ketidakpastian estimasi ditambah ketidakpastian pengukuran. Dalam filter Kalman gain dapat digunakan untuk mengubah estimasi tergantung pada ukuran estimasi tersebut. Karena kita melihat perhitungan Kalman gain, dalam persamaannya kita akan memahami bagaimana cara memperbarui estimasi ketidakpastian. Dan perlu diingat bahwa kita berbicara tentang distribusi normal di bagian awal. Sekarang kita dapat mengatakan bahwa kesalahan, baik kesalahan pengukuran atau proses, bersifat acak dan terdistribusi normal. Bahkan jika
ditelaah lebih jauh lagi, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa nilai yang diperkirakan akan berada dalam satu standar deviasi dari nilai sebenarnya. Keuntungan Kalman itu sendiri adalah istilah yang berbicara tentang ketidakpastian kesalahan dalam perkiraan. Sederhananya, kita menyatakan sebagai estimasi ketidakpastian. Karena kita menggunakan sebagai simpangan baku, kita akan menyatakan varians pengukuran karena ketidakpastian tersebut. Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Siap, Bu. Berikutnya, tadi Kalman Gain, sekarang estimate uncertainty update. Yang ini Timothy, silakan. Mohon izin, Bu. Timothy ada? Oh ya, silakan. Izin menjawab nomor 9, Bu. Jelaskan tentang estimasi uncertainty update, di mana dalam tutorial Kalman filter kita melihat bahwa keuntungan Kalman bergantung pada ketidakpastian dan estimasi. Sekarang seperti yang kita ketahui bahwa dengan setiap langkah berturut-turut, Kalman filter terus memperbarui nilai prediksi sehingga kita mendapat nilai perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya dari suatu variabel. Dengan demikian, melihat bagaimana ketidakpastian dalam kesalahan ini dapat berkurang. Dengan demikian, persamaan estimasi ketidakpastian update memberitahu kita bahwa estimasi ketidakpastian keadaan saat ini bervariasi dari ketidakpastian estimasi sebelumnya dengan faktor 1 kurang Kalman gain. Kita juga dapat menyebutnya persamaan memperbarui covariance. Ini membawa kita ke persamaan terakhir dari tutorial filter Kalman yang kita lihat di sebelumnya. Siap, sudah, Bu. Oke, terakhir ya. Estimate uncertainty extrapolation. Ahmad, bukan, Sultan ada? Siap, ada, Bu. Ya, silakan. Mohon izin, Bu. Izin menjelaskan tentang estimate uncertainty extrapolation. Alasan mengapa filter Kalman populer adalah karena ia terus memperbarui statusnya, tergantung pada nilai saat ini yang diprediksi dan diukur. Dan ingat bahwa dalam persamaan kedua kita telah mengekstrapolasi keadaan perkiraan. Demikian pula estimasi ketidakpastian kesalahan saat ini digunakan untuk memprediksi ketidakpastian kesalahan di kondisi berikutnya. Cara sederhana, tanpa persamaan untuk menggambarkan filter Kalman. Jika bingung, bisa dilihat dari prosesnya dan lihat apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Untuk input, kita telah mengukur nilai. Awalnya kita menggunakan parameter tertentu untuk Kalman gain serta nilai prediksi. Kita juga akan mencatat ketidakpastian estimasi. Sekarang kita menggunakan persamaan filter Kalman untuk mencari nilai prediksi berikutnya pada iterasi berikutnya. Tergantung pada seberapa akurat variabel prediksi kita. Kita membuat perubahan pada estimasi ketidakpastian yang pada gilirannya akan mengubah Kalman gain. Dengan demikian, kami mendapatkan nilai prediksi baru yang akan digunakan sebagai perkiraan saat ini di fase berikutnya. Dengan cara ini, dengan setiap langkah kita semakin dekat untuk memprediksi nilai sebenarnya dengan jumlah keberhasilan yang wajar. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang ini ya, soal-soal ya. Tapi sebenarnya bukan soal sih, cuma melihat cara aplikasinya di halaman yang saya tunjuk gitu. Yang halaman pertama, oke, bentar. Tapi kalau kalian mau presentasikan sendiri juga nggak apa-apa ya. Oke, ini halaman pertama. Di sini ada 4 contoh soal. Perhitungan sederhana, jelaskan perhitungan sederhana yang ada di halaman ini. Nah, untuk pembukaan yang bertugas Kalman filter aja ya, meskipun tadi udah dapat, tapi saya tambahkan yang petugas yang terakhir nomor 20, Sultan ya, balik lagi ya ke Sultan ya. Iya, Bu. Saya lagi, Bu. Iya, silakan untuk yang ini soal pertama. Contoh 1 aja berarti, Bu ya?
Ya, yang ini example 1. Kalau kamu mau presentasi sendiri atau saya yang presentasikan? Ibu aja yang presentasikan, Bu. Oke. Di sini kita akan memperkirakan keadaan sistem statis. Sistem statis adalah sistem yang tidak mengubah keadaan selama periode waktu yang wajar. Dalam contoh ini, kita akan memperkirakan berat batangan emas memiliki skala yang tidak bias, yaitu pengukuran timbangan tidak memiliki kesalahan sistematis, tetapi pengukuran termasuk kebisingan acak. Dalam contoh ini, sistem adalah batangan emas, dan status sistem adalah berat batangan emas. Model dinamis sistem adalah konstan, karena kami berasumsi bahwa bobotnya tidak berubah pada waktu yang singkat. Pada saat N, estimasi Xn, N akan menjadi rata-rata dari semua pengukuran sebelumnya. Model dinamis dalam contoh ini adalah konstan, oleh karena itu, Xn plus 1, N sama dengan Xn, N. Di mana X kuadrat N-1 adalah keadaan X yang diprediksi pada waktu N, berdasarkan pengukuran pada waktu N-1. Dengan kata lain, X pangkat N-1 adalah perkiraan sebelumnya. Kemudian masuk ke iterasi 0, yaitu inisialisasi, menghitung tebakan awal untuk berat batangan emas. Ini hanya digunakan sekali untuk inisiasi filter, sehingga tidak diperlukan untuk iterasi berikutnya. Untuk lamaran, model dinamis sistem adalah statis, berat emas tidak berubah, maka perkiraan prediksi berikutnya sama dengan inisialisasi. Untuk iterasi pertama, langkah pertama melakukan pengukuran berat dengan timbangan 1030 gram. Kemudian langkah kedua menghitung gen. Dalam contoh kita per N, jadi alpha sama dengan 1 per 1. Lalu menghitung estimasi pada saat ini menggunakan persamaan pembaruan status. Kemudian langkah ketiga, model dinamis dari sistem berat batangan emas yang tidak boleh berubah. Prediksi keadaan berikutnya sama dengan perkiraan keadaan saat ini. Kemudian iterasi kedua, perkiraan dari iterasi sebelumnya menjadi perkiraan sebelumnya, maka iterasi saat ini menjadi S pangkat 2 sama dengan 1030 gram. Langkah-langkahnya pertama melakukan pengukuran berat kedua yang didapatkan yaitu sebesar 989 gram. Kemudian langkah kedua menghitung gen dan menghitung perkiraan saat ini. Langkah ketiga sama seperti iterasi berikutnya sebelumnya, bahwa estimasi prediksi keadaan berikutnya sama dengan perkiraan keadaan saat ini. Begitu pun seterusnya, perhitungan iterasi dilakukan sampai iterasi ke-10, gen berkurang dengan setiap pengukuran. Jika kita melakukan lebih banyak pengukuran, kita akan mendekati nilai sebenarnya. Oke, kamu cepat sekali sih menjelaskan. Pelan-pelan aja lah menjelaskan. Yang pertama itu apa, yang itu. Tapi nggak apa-apa sih, udah cukup ya. Oke. Untuk soal kedua, Rofi ada? Siap, hadir, Bu. Kamu presentasi sendiri aja deh. Saya bingung kalau orang lain yang presentasikan ya. Siap, Bu. Oke, bentar, saya hentikan dulu. Halo, Rofi. Izin, Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Oke, kelihatan, tapi kecil. Digedein dikit. Tambah lagi mungkin, tambah lagi. Izin, Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Tambah gedein lagi. Oke, silakan. Siap, yang kedua itu contohnya adalah pelacakan pesawat kecepatan konstan dalam satu dimensi. Dalam contoh ini, kita melacak pesawat dengan kecepatan konstan dalam satu dimensi menggunakan filter beta. Diasumsikan dunia satu dimensi sehingga sudut ke radar konstan dan ketinggian pesawat konstan. Menurut persamaan, jangkauan pesawat pada siklus lintasan berikutnya sama dengan jarak pada siklus lintasan
saat ini ditambah kecepatan target dikalikan dengan interval lintasan ke lintasan. Kita asumsikan kecepatan konstan sehingga kecepatan pada siklus berikutnya sama dengan kecepatan pada siklus saat ini. Sistem persamaan ini disebut persamaan ekstrapolasi keadaan atau disebut juga persamaan transisi atau persamaan prediksi yang mengekstrapolasi keadaan saat ini ke dalam prediksi berikutnya. Yaitu filternya alfa dikurang beta kali alfa dikurang beta. Nilai interval track to track atau delta T radar menjadi 5 detik. Diasumsikan perkiraan jangkauan UAV minute areal facial adalah 30.000 meter dan perkiraan kecepatan adalah 40 meter per second per detik. Prediksi posisi target pada waktu N tambah T dihitung menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan, yaitu X N plus 1, N sama dengan X N, N plus delta T X N, N sama dengan 30.000 ditambah 5 dikali 40, sehingga menjadi 30.200 meter. Ada jarak atau gap 90 meter antara rentang yang diharapkan atau diprediksi dan rentang yang diukur, yang mana mungkin disebabkan oleh pengukuran radar tidak tepat atau kecepatan pesawat yang berubah. Nilai faktor beta tergantung pada tingkat presisi radar. Misalkan presisi 1 radian radar adalah 20 meter, kemungkinan besar jarak 90 meter antara jarak yang diprediksi dan jarak yang diukur disebabkan oleh perubahan kecepatan pesawat, sehingga kami menetapkan nilai tinggi untuk faktor beta sama dengan 0,9. Namun misalkan presisi 1 radian radar adalah 150 meter, kemungkinan celah 90 meter disebabkan oleh kesalahan pengukuran radar, sehingga kami menetapkan nilai rendah untuk faktor beta, yaitu sama dengan 0,1. Selanjutnya persamaan state update untuk posisi pesawat mirip dengan contoh sebelumnya. Namun dalam contoh ini faktor alfa konstan. Untuk radar presisi tinggi kami akan memilih alfa tinggi, memberikan bobot tinggi pada pengukuran. Jadi kami menyusun persamaan status pembaruan untuk pelacak radar, juga disebut persamaan pembaruan track alfa kurang beta atau persamaan penyaringan track. Pada update state equation for position, yaitu x n, n sama dengan x n, n kurang 1 ditambah alfa dalam kurung z n dikurang x n, n kurang 1. Dan untuk update state equation for velocity, yaitu x n, n sama dengan x n, n kurang 1 ditambah beta dalam kurung Zn kurang Xn, n min 1 per delta T. Selanjutnya ada iterasi 0. Pada iterasi 0, inisialisasi kondisi awal untuk N sama dengan 0, yaitu X 0,0 sama dengan 30.000 meter dikali X, 0,0. Jadi X 0,0 sama dengan 40 meter per detik. Ramalan tebakan awal diekstrapolasikan menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan. N tambah 1, N sama dengan Xn, N tambah delta X, delta T, Xn, N menjadi X1,0 sama dengan X0,0 ditambah delta T X0,0 sama dengan 30.000 tambah 5 kali 40 sama dengan 30.200 meter. Selanjutnya iterasi Xn plus 1, N sama dengan X, N, 1, N menjadi X 1,0, X 0,0 sama dengan 40 meter per second. Iterasi pertama pada siklus pertama N sama dengan 1, tebakan awal adalah perkiraan sebelumnya. Langkah 1, radar mengukur jangkauan ke pesawat, yaitu Z1 sama dengan
30.110 meter. Langkah kedua, menghitung estimasi saat ini menggunakan persamaan pembaruan status. Selanjutnya langkah ketiga, menghitung estimasi keadaan berikut menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan. Yang iterasi kedua, perakiraan dari iterasi sebelumnya menjadi perkiraan sebelumnya dalam iterasi saat ini. Terdapat 3 langkah yang sama seperti langkah pada iterasi pertama. Perhitungan ini terus dilakukan hingga iterasi ke-9, sehingga menghasilkan grafik sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa algoritma estimasi kita memiliki efek pemulusan pada pengukuran dan konvergen menuju nilai sebenarnya. Hal yang perlu menjadi catatan adalah nilai alfa dan beta bergantung pada presisi pengukuran. Jika kita menggunakan peralatan yang sangat presisi seperti radar laser, kita lebih memilih alfa dan beta tinggi yang mengikuti pengukuran sehingga filter akan merespon dengan cepat terhadap perubahan kecepatan target. Namun jika presisi pengukuran rendah, maka sebaliknya. Pilih alfa dan beta yang rendah. Siap, Bu. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih. Oke, yang contoh ketiga. Dan siapa ya contoh ketiga ya? 24. Halo? Halo Rehan. Hadir, Bu. Oh ya, oke. Buat contoh ketiga ya. Siap, Bu. Izin untuk presentasi, Bu. Izin, Bu, apakah sudah terlihat? Oke, sedang proses. Udah sekarang? Siap, Bu. Izin, Bu, untuk contoh ketiga. Pada contoh soal nomor 3 akan merupakan soal mengenai pelacakan percepatan pesawat dalam satu dimensi. Akan yang bergerak dengan percepatan konstan dengan filter yang telah dijelaskan pada contoh soal sebelumnya. Untuk pesawat tempur pada soal ini dikaitkan bergerak, dikatakan pesawat bergerak dengan kecepatan konstan 50 meter per sekon selama 15 detik linear. Kemudian dipercepat dengan percepatan konstan 8 meter per sekon 5 detik, yang mana secara kuadrat. Nah, kita akan melacak pesawat ini dengan menggunakan filter beta. Tapi pesawat bergerak secara radial menuju radar atau menjauh dari radar. Nah, dengan asumsi pada dunia satu dimensi dengan parameter filter alfa 0,2 dan filter beta 0,1. Iterasi ke-0, inisialisasi kondisi awal untuk waktu n sama dengan 0 diberikan sesuai seperti pada web ini. Lalu selanjutnya untuk tahap prediksi atau tahap ramalan diekstrapolasikan ke siklus pertama atau n sama dengan 1 dengan menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan. Berikut diperoleh untuk prediksi
posisi yaitu 3.250 meter, dan untuk prediksi kecepatan yaitu 50 ton. Nah, selanjutnya untuk iterasi pertama juga dilakukan dari awal, di mana tebakan awal yang digunakan adalah perkiraan sebelumnya atau yang berasal dari iterasi sebelumnya. Nah, untuk iterasi pertama, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengukur jangkauan atau ZN yang diperoleh 3.130.160 meter. Nah, langkah kedua dihitung perkiraan atau estimates menggunakan persamaan pembaruan status, lalu diperoleh nilai seperti yang tampak pada layar. Lalu langkah ketiga dilakukan prediksi atau estimasi keadaan berikutnya dengan menggunakan dari persamaan ekstrapolasi keadaan, sehingga diperoleh prediksi untuk posisi dengan nilai 3.470 dan prediksi untuk kecepatan 48,2 meter per sekon. Lalu untuk iterasi kedua dan seterusnya hingga juga dilakukan langkah yang sama, yaitu langkah pertama dilakukan dengan jangkauan pesawat atau ZN, lalu langkah kedua perhitungan perkiraan menggunakan persamaan pembaruan status, dan langkah ketiga perhitungan prediksi yang menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan. Dari 10 iterasi yang sudah dilakukan, maka selanjutnya diperoleh dua bagan seperti yang dapat dilihat pada layar, yaitu range versus time, dan yang kedua yaitu velocity versus time. Nah, dari bagan tersebut membandingkan atau true value, lalu nilai terukur atau estimates, dan perkiraan atau prediksi. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat atau kesalahan lag antara nilai sebenarnya yang berwarna hijau dan nilai terukur dan juga nilai perakiraan. Nah, kesenjangan tersebut juga disebut sebagai kesalahan dinamis atau kesalahan sistematis atau kesalahan bias, ataupun juga kesalahan pemotongan. Siap, mungkin sekian, Bu. Oke, terima kasih. Contoh keempat. Siapa yang tak kasih ya? Nur Irfan deh. Kamu lagi. Siap, Bu. Izin presentasi. Siap, Bu. Sudah dengar belum ya, Bu? Belum kok ya. Siap ya, Bu. Mohon izin share screen, Bu. Izin, Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Mohon izin, Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Mohon izin. Mohon izin, Bu, apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan ya. Oh ya, siap. Mohon izin jelaskan tentang contoh keempat, yaitu pelacakan pesawat dengan filter. Nah, dalam contoh ini kita akan melacak pesawat yang bergerak dengan percepatan konstan, yaitu dengan filter alfa
minus beta minus gamma filter. Nah, jadi filter A min B min Y ini kadang-kadang disebut filter GHK dikarenakan mempertimbangkan percepatan target sehingga persamaan ekstrapolasi keadaan menjadi xn plus 1, n sama dengan xn, n plus xn, n delta t plus xn, n delta t kuadrat per 2, yaitu xn plus 1, n sama dengan xn, n plus xn, n delta t, kemudian xn plus 1, n sama dengan xn, n, di mana dalam pembaruan status menjadi xn, n sama dengan xn, n min 1 plus alpha dalam kurung zn min xn, n min 1, kemudian menjadi xn, n sama dengan xn, n min 1 plus b dalam kurung zn min xn, n min 1 per delta t. xn, n sama dengan xn, n min 1 plus gamma dalam kurung zn min xn, n min 1 per 0,5 dikalikan delta t kuadrat. Nah, untuk contoh perhitungan numeriknya, di sini terdapat skenario pesawat bergerak dengan kecepatan konstan 50 meter per second selama 15 detik, kemudian mengalami percepatan yang konstan 8 meter per second kuadrat selama 35 detik dengan parameter alfa sama dengan 0,5, beta 0,4, delta gamma sama dengan 0,1 dan interval track to track adalah 5 detik. Pada iterasi ke-0, yaitu inisialisasi sama dengan kondisi awal untuk waktu n sama dengan 0. Nah, di sini diberikan X pangkat 0,0 sama dengan 30.000 meter, kemudian X pangkat 0,0 sama dengan 50 meter per second, dan X pangkat 0,0 sama dengan 0 meter per second kuadrat. Untuk ramalan, yaitu ramalan atau perkiraan, yaitu tebakan awal diekstrapolasikan ke siklus pertama. Jadi N sama dengan 1 menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan, di mana X pangkat N plus 1, N sama dengan X pangkat N, N plus X pangkat N, N dikali delta T plus X pangkat N, N dikali delta T kali 22. Menjadi X pangkat 1, kemudian 0 sama dengan X pangkat 0, 0 plus X dipangkatkan 0, 0 kali delta T plus X dipangkatkan 0, dikali 0 dikali delta T dikali 22 sama dengan 30.000 plus 50 kali 5 plus 0 kali 522 menjadi 30.250 meter. Kemudian X pangkat N plus 1, N sama dengan X pangkat N, N plus X pangkat N, N dikali delta T menjadi X pangkat 1, 0 sama dengan X dipangkatkan 0, 0 plus X pangkat 0, 0 dikali delta T sama dengan 50 plus 0 kali 5 sama dengan 50 meter per second. Kemudian X pangkat N plus 1 sama dengan X pangkat N, N menjadi X pangkat 1 sama dengan X pangkat 0, yaitu 0 meter per second kuadrat. Nah, di iterasi pertama, pada siklus pertama N sama dengan 1, tebakan awal adalah perkiraan sebelumnya. Kemudian langkah pertama, yaitu radar mengukur jangkauan ke pesawat, di mana Z1 sama dengan 30.160 meter. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menghitung estimasi saat ini menggunakan persamaan pembaharuan status. Kemudian langkah ketiga, menghitung estimasi keadaan berikutnya menggunakan persamaan ekstrapolasi keadaan.
Nah, langkah perhitungan ini sama seperti di contoh sebelumnya nomor 3. Nah, ini. Mohon izin. Nah, langkah perhitungan ini sama seperti di contoh sebelumnya yang ketiga, hanya beda pada persamaan yang digunakan. Selanjutnya dilakukan perhitungan hingga iterasi ke-10 dengan langkah yang sama. Di sini terdapat grafik range jarak dan waktu, kemudian kecepatan dikali waktu, kemudian percepatan dikali waktu. Nah, seperti yang dapat dilihat, filter alfa, main beta, main gamma dengan persamaan model dinamis yang menyertakan akselerasi dapat melacak target dengan akselerasi yang konstan. Dengan akselerasi yang konstan dan menghilangkan kesalahan lag. Namun dalam kasus target manuver di mana target bisa tiba-tiba mengubah arah penerbangan dengan berbelok, filter alfa main beta main gamma dengan koefisien alfa main beta main gamma konstan akan menghasilkan kesalahan estimasi dan dalam beberapa kasus akan kehilangan jalur target. Mungkin mungkin berakhirlah dari saya, Bu. Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, udah 2 yang terakhir agak pelan-pelan lah menjelaskannya. Oke, untuk contoh berikutnya, yang Kalman filter ya, sekarang yang tadi kan dia bagaimana aplikasinya, percepatan, ada kecepatan, itu turunannya ada 3 kali itu ya, yang mulai dari percepatan itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita satu dimensi itu kayak suhu mungkin yang pertama aja sih, yang state constant aja nggak apa-apa, itu aja dipakai kayaknya cukup. Untuk nomor 12, cek laman yang lain, oke, laman yang setelahnya, ini Kalman 1D. Ada 4 contoh perhitungan Kalman filter komplit di halaman tersebut, jelaskan. Untuk yang pertama, saya minta Jaki ada? Izin Bu, ada Bu. Ya, silakan langsung. Yang soal yang pertama, langsung presentasikan. Izin Bu, izin melakukan presentasi Bu. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Udah. Izin Bu, izin menjelaskan nomor 12, yaitu contoh pertama, yaitu perkiraan tinggi bangunan. Dapat diasumsikan bahwa kita ingin mengestimasi ketinggian gedung menggunakan altimeter yang sangat tidak tepat. Bahwa ketinggian bangunan tidak berubah dari waktu ke waktu, setidaknya selama proses pengukuran singkat. Ketinggian bangunan sebenarnya adalah 50 meter. Kesalahan pengukuran altimeter atau standar deviasi adalah 5 meter. Lalu, set 10 pengukuran adalah 48,54 meter, 47,11 meter, 55,01 meter, 55,15 meter, 49,89 meter, 40,85 meter, 46,72 meter, 50,05 meter, 51,27 meter, dan 49,95 meter. Iterasi yaitu 0. Iterasi hanya dengan tanpa alat bantu. Ini inisialisasi yaitu perakiraan tinggi bangunan oleh seseorang adalah X pangkat 0,0 sama dengan 60 meter. Kesalahan estimasi manusia atau standar deviasi sekitar 15 meter. Akibatnya variansnya adalah tau kuadrat sama dengan 225. P 0,0 sama dengan 225. Lalu prediksi, karena model dinamis dengan sistem yang digunakan adalah sistem konstan, yaitu bangunan tidak berubah ketinggiannya. Maka X pangkat 1,0 sama dengan X pangkat 0,0 sama dengan 60 meter. Ketidakpastian estimasi yang diekstrapolasi atau varians juga tidak berubah. P 1,0 sama dengan P 0,0 sama dengan 225. Iterasi 1 sampai 10. Langkah 1, mengukur atau mendapatkan variabel Z dari R,
Z dan R. Langkah kedua, update, yaitu mendapatkan variabel K, X, dan P. Lalu langkah 3, prediksi, mendapatkan X dan P terbaru. Lalu ada N, yaitu 1, 2, 3, hingga mencapai N kecil. Lalu untuk mencari KN, menggunakan P, N, N, min 1, dibagi P, N, N, min 1, ditambah Rn. Lalu untuk mencari Xn, yaitu Xn, N, min 1, plus Kn, dalam kurung Zn, min Xn, N, min 1, kurung tutup. Lalu untuk mencari Pn, N sama dengan 1 dikurangi Kn dikali Pn, N, min 1. Lalu dalam contoh ini kami telah mengukur tinggi bangunan menggunakan filter Kalman satu dimensi, berbeda dengan filter alpha min beta min Y. Kalman gain bersifat dinamis dan bergantung pada presisi perangkat pengukuran. Pada awalnya, inisialisasi Kalman filter tidak tepat. Oleh karena itu, bobot pengukuran dalam state update equation bernilai tinggi dan ketidakpastian estimasi tinggi. Dengan setiap literasi, bobot pengukuran lebih kecil dan ketidakpastian estimasi lebih kecil. Keluaran Kalman filter meliputi estimasi dan estimasi ketidakpastian. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Jadi di sini Kalman gain-nya diupdate ya, jadi kesalahannya juga diupdate, bukan cuma ininya aja, kondisinya aja yang diupdate. Jadi ada 2 dalam Kalman filter itu, persamaan untuk kondisi, kemudian persamaan untuk mengupdate errornya gitu. Jadi nanti dia kayak numerik sih, jadi pekerjaan numerik muter iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, dan setiap perhitungan itu diupdate dengan data observasi. Itu selalu seperti itu, diperkirakan, update dengan observasi, perkirakan, update dengan observasi. Jadi dia satu langkah. Maka kalau misalnya menggunakan Kalman filter ini kayaknya sih nggak bisa langsung 12 langkah sekalian gitu. Jadi satu langkah diupdate dulu dengan observasi, barulah prediksi satu angka lanjutannya, baru update dengan observasi, dan seterusnya. Nah, Kalman filter ini kalau diaplikasikan di NWP, itu banyak yang diaplikasikan untuk data assimilation. Jadi asimilasi data dari entah asimilasi data satelit dengan observasi atau asimilasi data model dengan observasi untuk menemukan berapa sih tepatnya di wilayah tersebut datanya gitu. Jadi dengan data asimilasi ini diharapkan memperoleh data yang lebih tepat, nggak cuma bergantung dari model saja yang biasanya dia ketelitiannya agak jauh gitu, tapi digabung juga dengan observasi, di mana ini bisa menjadi bantuan agar data model ini menjadi lebih baik. Oke, itu yang contoh soal pertama ya. Untuk soal kedua, tadi Jaki ya. Soal kedua, Harasta, silahkan tanggung jawab kelompok. Siap, Bu. Mohon izin presentasikan, Bu. Mohon izin, Bu. Mohon izin untuk menjelaskan contoh ke-6 atau soal nomor 2 di Kalman filter yang one dimensional complete. Itu kita ingin mengestimasikan temperature atau suhu cairan yang ada di dalam sebuah tangki. Kemudian kita asumsikan ini adalah cairan yang temperaturnya konstan, jadi tidak mengalami pemanasan ataupun pendinginan yang konstan atau bertahap. Kemudian kita harus mengetahui bahwasannya true liquid temperatures ini fluktuasi. Jadi ada kemungkinan dari cairan yang dalam tangki ini pada nilai kenyataannya itu bakal naik turun gitu. Nah, kemudian kita mendeskripsikan sistem dinamik ini menggunakan persamaan Xn sama dengan T ditambah Wn, di mana T adalah constant, kemudian Wn adalah random process noise dengan variance Q, dan dengan perhitungan secara numerikal. Ini adalah contohnya dari grafik. Jangan lupa untuk melihat true liquid temperature-nya atau pengukurannya itu dimulai dari angka yang ada di sini. Kemudian ini angka pengukurannya, kalau yang tadi itu angka true value-nya.
Kemudian mulai perhitungannya itu dari iterasi ke-0, karena di sini diestimasikan atau diperkirakan nilainya adalah 10 derajat Celcius, maka X 0,0-nya adalah 10 derajat Celcius. Pada perhitungan kali ini, perhitungan di iterasi pertama ini, jadi sangat impresis itu sangat gak yakin gitu, makanya estimasi errornya itu atau variansinya mencapai di set ke maksimum, yaitu di 100 biasanya. Kemudian estimate uncertainty atau estimasi yang uncertainty itu variansinya itu adalah 100 kuadrat atau 10.000 nilainya. Kemudian melakukan prediksi X 1,0 itu seperti yang tadi sudah disiapkan, yaitu sama dengan iterasi X 0,0 yaitu 10 derajat Celcius. Kemudian diekstrapolasi estimasi uncertainty, menambahkan nilai yang tadi 10.000 ditambah 0,0001, nilainya seperti yang terlihat di layar. Iterasi pertama yaitu measurement atau pengukuran. Pertama itu kan dia mengambil nilai 49,95 derajat Celcius. Kemudian karena measurement errornya itu atau pengukuran errornya itu adalah 0,1, maka variansinya adalah 0,1 dikuatkan, maka jadinya adalah 0,01. Untuk nilai R1-nya sama dengan 0,01. Kemudian berikutnya adalah di update. Ini masih di iterasi yang sama, menghitung yang namanya Kalman gain yang seperti yang sudah dijelaskan di soal-soal sebelumnya, yaitu P1,0 plus R1. Hasilnya seperti yang dapat dilihat di layar. Karena Kalman gain-nya itu hampir mendekati 1, maka estimasi errornya itu atau nilai errornya itu sangat besar dari pengukurannya itu. Estimasi beratnya itu sangat negligible. Pokoknya benar-benar kurang tepat lah gitu untuk pengukuran pertama ini. Step 3-nya itu setelah nilai angkanya itu kemudian menghasilkan nilai prediksinya. Mendapatkan di yang update-nya itu yaitu nilainya sebesar 49,95 derajat Celcius, maka untuk X 2,1-nya ya, sama saja nilainya 49,95 derajat Celcius. P2,1-nya atau extrapolated estimated uncertainty variance-nya itu di angka 0,0101. Kemudian masuk ke iterasi berikutnya, melakukan pengukurannya lagi. Pengukurannya itu menghasilkan nilai 49,967. Measurement error-nya itu masih sama 0,1, variansinya 0,01, R2-nya menggunakan 0,01 lagi. Maka dimasukkan Kalman gain-nya. Nah, karena tadi udah melakukan iterasi yang pertama, maka P yang digunakan adalah P dari iterasi yang sebelumnya, yaitu 0,0101 dibagi 0,0101 ditambah yang sudah ditetapkan, maka dihasilkan nilai Kalman gain itu 0,5. Ini itu bernilai 0,5, maka estimasi dari nilainya ini sama gitu. Nilai yang sebelumnya 49,95 itu kan nilai yang sebelumnya ini di sini. Tambahkan nilai Kalman gain-nya, kemudian didapatkan nilai pengukuran dikurangi nilai estimasi yang sebelumnya, maka didapatkan nilai 49,959 di second iteration. Kemudian Kalman gain untuk berikutnya itu dia mendapatkan nilainya 0,005. Sama yang tadi seperti sudah pada update di second iteration, dapatkan atau prediksinya pada iterasi kedua ini bernilai 49,959 derajat Celcius. Ini itu 0,0051 untuk iterasi kedua. Kemudian untuk iterasi 3 sampai 10 cara yang dilakukan masih sama, menghitung X-nya dan menghasilkan perhitungan dan menghasilkan angka-angka seperti yang sudah diprediksi. Bisa dilihat pada layar, semakin lama semakin menurun untuk Kalman gain-nya, maka mendekati 0. Kemudian inilah liquid temperature-nya. Pada grafik ini bisa kita lihat true value-nya, karena true value-nya itu cairan di dalam tangki yang suhunya bisa saja naik, bisa saja turun, dan memiliki nilai fluktuasi yang tidak tahu arahnya ke arah mana.
Jadi measurement dan juga pengukuran dan juga nilai estimasinya itu naik turun juga. Kalman filter ini semakin banyak iterasi yang dilakukan, harusnya semakin baik nilainya dan nilai estimasi dan juga nilai prediksinya. Nah, bergantung dengan nilai pengukuran yang dilakukan pada waktu tertentu. Masih dari uncertainty-nya, dari iterasi pertama dia sangat tinggi, kemudian turun logaritmik dari waktu ke waktu. Kemudian nilai Kalman gain-nya karena tadi di set yang paling tinggi, terus di estimate uncertainty-nya, maka Kalman gain-nya juga mulai dari angka 1, kemudian dia turun secara logaritmik, maka mendekati 0. Jadi example summary-nya atau hasil dari contoh ini adalah, rangkumannya adalah, di contoh kali ini kita bisa menghitung temperature dari cairan ini menggunakan one dimensional Kalman filter. Walaupun sistem dinamik ini mengikuti random process noise, tapi Kalman filter ini bisa membuktikan kalau dia itu bisa memberikan estimasi yang sangat baik. Oke, terima kasih. Yang berikutnya contoh ke-7. Fatnan ada? Siap, ada Bu. Oke, nanti absen 2 siapa sih? Fauzan ya? Fauzan yang terakhir ya. Oke, silahkan Fatnan dulu. Siap Bu. Izin Bu, apakah sudah terlihat? Udah. Izin Bu, izin menjelaskan untuk estimasi temperatur cairan pemanasan. Jadi untuk dinamika sistem ini itu tidak konstan, dan cairan memanas itu dengan lajunya itu 0,1 setiap detik. Nah, jadi untuk parameter filter Kalman ini mirip dengan contoh sebelumnya, di mana model ini dianggap akurat menurut penulis, sehingga untuk Q-nya itu sama dengan 0,0001. Lalu untuk kesalahan pengukurannya atau errornya itu sebesar 0,1 derajat Celcius. Lalu untuk selanjutnya, untuk pengukurannya itu diambil setiap 5 detik. Dan untuk dinamika sistemnya itu konstan. Lalu untuk nilai temperatur sebenarnya itu dalam pengukuran itu adalah sebagai berikut, dan himpunan pengukurannya juga adalah sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya, untuk iterasi 0, itu sama seperti contoh sebelumnya. Lalu dilakukan perakiraan, di mana untuk temperatur berikutnya itu perkiraannya itu sebesar 10 derajat Celcius. Dan karena untuk tebakannya itu tidak pasti, maka dilakukan estimasi ketidakpastian itu dengan sebesar 100 kuadrat, yaitu sebesar 10.000. Lalu selanjutnya dilakukan prediksi, di mana untuk prediksi ini untuk nilainya itu sebesar 10 derajat Celcius, dan dilakukan perhitungan di mana 10.000 hasil kuadrat tadi, 100 kuadrat, ditambahkan dengan nilai Q-nya itu sebesar 0,001, dihasilkan sebagai berikut. Lalu untuk iterasinya, ada iterasi 1 sampai 10 itu dirangkum dalam tabel-tabel berikut ini. Setelah ada perhitungannya dari iterasi 1 sampai 10. Lalu untuk selanjutnya, untuk pada grafik berikut terjadi error lag pada estimasi Kalman filter, di mana ditemukan kesalahan lag pada contoh 3, di mana memperkirakan posisi aircraft yang berakselerasi menggunakan filter
alfa beta yang mengasumsikan kecepatan konstan. Di sini juga kesalahan log pada contoh 4 di mana mengganti filter dengan filter yang mengasumsikan akselerasi. Lalu ada dua alasan yang menyebabkan kesalahan log dalam contoh filter Kalman ini, di mana untuk model dinamisnya itu tidak sesuai dengan kasusnya. Dan untuk selanjutnya itu keandalan melalui proses, di mana proses yang sangat rendah, Q-nya itu 0,01, sedangkan untuk fluktuasinya itu, fluktuasi suhu sebenarnya itu jauh lebih besar. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang terakhir. Silahkan, Fauzan, Ahmad Fauzan. Mohon izin share screen, Bu. Ya, silahkan. Mohon izin menjelaskan untuk contoh samaan yang terakhir. Jadi untuk yang contoh ke-8 ini itu memperkirakan suhu cairan pemanas yang kedua. Jadi contoh ini mirip dengan contoh sebelumnya, yaitu dengan hanya satu perubahan kita bisa mendefinisikannya dengan baik. Untuk ketidakpastian prosesnya dimulai dengan nil Q dari 0,0001 hingga 0,15. Untuk selanjutnya itu kita melakukan perhitungan untuk iterasi 0, di mana kita menginisialisasi filter Kalman dan memprediksi keadaan berikutnya. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya dilakukan inisialisasi dan prediksi. Dan untuk inisialisasi 0 ini mirip dengan contoh sebelumnya, di mana kita memiliki dugaan untuk suhu cairan itu bernilai 10 derajat Celcius. Sehingga menurut website ini juga tidak terlalu tepat untuk menetapkan kesalahan estimasi inisialisasinya. Di mana perkiraan ketidakpastian inisialisasinya itu adalah varian kesalahan dengan nilai 100 kuadrat. Varian ini sangat tinggi. Jika kita menginisialisasi dengan nilai yang lebih bermakna, kita akan mendapatkan konvergensi filter Kalman yang lebih cepat. Kemudian dilakukan prediksi, di mana kita akan membuat model dinamika konstan sehingga dapat diprediksi nilai X10-nya yaitu 10 derajat Celcius dengan ketidakpastian perkiraan ekstrapolasi itu bernilai 10.000,15. Selanjutnya dilakukan iterasi 1 sampai 10 dengan persamaan sebelumnya seperti kita lihat di tabel berikut ini. Lalu setelah didapat hingga iterasi 10 itu akan muncul hasilnya dengan membandingkan nilai sebenarnya, nilai dan estimasi yang diukur. Seperti yang kita lihat, perkiraan ini mengikuti pengukuran sebelumnya dan tidak terjadinya kesalahan lag. Karena ketidakpastian proses yang tinggi, berat pengukuran jauh lebih tinggi daripada perkiraan berat badan, sehingga Kalman gain itu bernilai tinggi dan konvergensinya itu bernilai 0,94.
Adapun ringkasan dari contoh ini, itu kita bisa menyingkirkan kesalahan lag dengan mengatur ketidakpastian dari proses yang tinggi. Namun karena model ini tidak didefinisikan dengan baik, kami mendapatkan perkiraan yang cukup noise yang hampir sama dengan pengukuran, dan kami melewatkan tujuan filter Kalman itu juga. Adapun implementasi Kalman filter terbaik harus melibatkan model yang sangat dekat dengan kenyataan, yaitu meninggalkan ruang kecil untuk proses terjadinya noise. Namun model yang tepat itu tidak terlalu tersedia. Misalnya kita ambil contoh yaitu pilot pesawat dapat memutuskan untuk melakukan manuver tiba-tiba dan akan mengubah lintasan pesawat yang diprediksi. Dalam hal ini proses noise itu harus ditingkatkan. Mungkin itu. Mungkin cukup sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi udah ada contoh ya, kalau misalnya mau mempelajari lebih lanjut, silahkan buka sendiri, hitung sendiri, itu seperti apa sih dia cara ngitungnya, kayak numerik. Oke, itu Kalman filter. Agak, apa ya, aplikasinya mungkin agak, gimana ya, agak imajiner gitu ya, karena contohnya tidak memakai contoh meteorologi, jadi banyak menggunakan pergerakan. Kalman filter ini juga biasanya dipakai di robotika, jadi untuk memprediksi pergerakan robotnya itu kemana sih, dia lokasinya bakal di mana sih, kecepatannya berapa, itu juga sering dipakai seperti itu. Namun kalau misalnya di meteorologi, untuk prediksi agak kurang ini ya, karena memang dia hanya satu langkah ke depan aja yang dihitung. Jadi mungkin perlu penyesuaian yang lain, misalnya menggunakan tambahan prediksi yang lain gitu. Oke, sebelum kita tutup saya cek dulu. Hari ini ya. Hari ini, oh ya, rebutan belum ya? Kita lanjut rebutan dulu, saya pikir udah habis. Ada 2 orang yang belum rebutan, ini silahkan untuk contoh yang ke-13, sebutkan 2 modul Python yang dapat memudahkan kita dalam melakukan analisis Kalman filter. Ini yang belum rebutan ada 2 orang, Fatnan sama Rizky. Silahkan langsung dijawab aja di chat. Halo, Fatnan masih di sini? Siap, masih Bu. Rizky masih? Siap masih, Bu. Oke, Rizky jawab 2 ya, Fatnan baru 1. Baru filter file aja. Izin Bu, sudah Bu. Oke, jadi ada satu lagi ya, saya tambahkan, ada start models, import, Kalman filter, itu juga bisa dipakai. Jadi bukan cuma yang ini aja. Ada filter Kalman, ada juga start model. Yang start model, di dalam start model itu ada Kalman filter juga. Oke, saya cek dulu yang dapat ya. Yang pertama, Fauzan dapat 2 kali. Karisma, Firmansyah, Harasta 2 kali. Fatnan, Lutfi, Zaki, Nur Irfan 2 kali. Rehan, Rensi, Rofi, Sultan, Timothy, Trayi, Wahyu, Yasin. Ada yang kurang? Sultan dua kali juga ya?
Siap ya, Bu. Nah. Berarti lengkap ya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Masih berapa orang nih ya yang belum lengkap ya? Oh, ada 17 orang. Jadi minggu depan saya menyiapkan 17 pertanyaan sih. Izin Bu, Ya. izin bertanya mengenai perkuliahan sih Bu sebenarnya. Berarti untuk minggu depan masih ada pertemuan ya Bu? Masih ada sekali lagi. Bahas yang tentang regresi atau apa ya Bu? Ini tentang analogi sama analogi, satu lagi itu conditional probability. Siap, baik Bu. Cuma materi biasa aja sih. Yang ini kan yang untuk praktek kalian, regresi nggak usah lah ya, saya tambahin lagi, orang di statistik udah banyak sekali menjelaskan regresi. Baik Bu. Minggu depan kayaknya pertemuan ke-15 ya. Soalnya di jadwal di SIMAS ada pertemuan 15, jadi saya ikut SIMAS aja. Kan biasanya kita 14 kali ya? Iya Bu. Izin Bu. Iya. Untuk periode ini, waktu dibicarakan Bu Ita itu sekarang diganti, jadi perkuliahannya 14 itu full pertemuan ditambah UTS plus UAS. Jadi untuk total sekitar 16 pertemuan sudah termasuk UTS plus UAS seperti itu. Iya, kalau yang minggu depan itu minggu ini 14 termasuk UTS. Minggu depan 15 termasuk UTS. Kan pas. Jadinya. Iya, Bu. Soalnya ada perubahan sih kalau nggak salah. Ada nambah satu kayaknya, biasanya 14 itu sama UTS. Saya lupa. Yang jelas saya ikut SIMAS aja ya. Oh iya, UAS beritanya di kalian gimana? Kalau di saya tanggal 5 udah UAS. Nah, mohon izin Bu, untuk dari Taruna itu kami dapatnya baru kalender yang dulu itu masih tanggal 12 Bu. Cuman kurang tahu juga kalau digeser lebih awal Bu. Nah itu saya juga agak bingung, saya antara kalender sama ininya, soalnya baru 2 hari yang lalu dikasih pengumuman UAS itu tanggal 5 gitu. Ya udah, saya ikut aja. Kalau kalian udah diumumkan tanggal 5 belum berarti ya, berarti ikut kalian masih kalender itu ya. Siap Bu, dari kami soalnya ada satu pekan itu buat perkuliahan pengganti atau biasanya waktu kosong gitu seminggu itu. Ya, kita nanti menyesuaikan aja. Saya lihat aja. Soalnya ini berpengaruh ke deadline artikelnya kalian sih. Kan kalau tugas itu dinilai dari artikel. Kalau nggak bikin langsung dapat 70, tapi kalau misalnya mau tambahan dari nilai 70 ke atas, itu harus bikin artikel kan. Deadline-nya kan sebelum UAS gitu. Jadi kalau misalnya nanti diumumkan UAS-nya tanggal 5, berarti tanggal 4 deadline-nya. Tapi kalau masih tanggal 12, ya tanggal 11 deadline-nya gitu. Oke? Siap Bu. Oke. Kalau tentang Kalman filternya masih ada yang mau didiskusikan? Kita sama-sama belajar sih. Saya juga baru pertama kali ini melihat ada Kalman filter gitu. Karena lihat silabus. Oke. Nggak ada berarti ya. Silahkan lanjutkan saja tugasnya. Minggu depan cuma teori biasa sih, jadi cuma tambahan yang analogi dan conditional probability. Nanti saya usahakan sih soalnya pas, biar semuanya dapat 4 kali pertanyaan. Lumayan banyak juga sih, sisanya masih 17 tapi nggak apa. Kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan lagi, kita tutup saja pertemuannya sampai di sini ya. Siap Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.